Pemirsa, pernyataan Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengenai sosok T yang merupakan pengendali bisnis judi online berbuntut panjang. Kemarin Barreskrim Polri memanggil Beni untuk dimintai keterangan lebih detail soal sosok T yang disebut Beni tidak tersentuh hukum di Indonesia. Apakah pernyataan Beni soal sosok T bisa menjadi pintu masuk aparat penegak hukum untuk memberantas bandar besar judi online, atau pernyataan tersebut justru menjadi bumerang? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Kompolnas Yusuf Warshim dan mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duaji. Selamat malam Pak Susno, Pak Yusuf. Selamat malam, Zilpa. Selamat malam, Pak Yusuf. Baik, terima kasih sudah ada di Prime Time News. Pak Susno, apakah biasa Pak penyidik memanggil seorang pejabat negara untuk dimintai klarifikasi atas pernyataannya yang sekarang jadi sorotan publik? Siapapun boleh dimintai keterangan ya, asal dengan prosedur yang benar, cara yang benar. Apalagi sekarang kan sedang ada Satgas Pemberantasan Judi Online. Terus ada yang memberi informasi, ya bagus sekali ya. Yang memberi informasi bagus, kita ucapkan terima kasih. Sebagai rakyat saya senang. Kemudian kepada Barreskrim Polri ya bagus juga, kita acungi jempol juga. Karena mereka tanpa laporan, hanya menyampaikan informasi saja langsung direspon. Jadi polisi yang proaktif, yang bagus, tinggal nanti dicocokkan. Artinya informasi itu, informasi yang asal lepas saja atau informasi yang didukung oleh bukti-bukti. Memang pembuktian tidak berada di tangan pelapor. Pembuktian ada di tangan penyidik Polri, tetapi setidak-tidaknya pelapor tidak hanya sekedar omongan gitu, tapi didukung oleh informasi-informasi yang bisa dijadikan oleh Polri untuk menjadi alat bukti. Dan terkait dengan judi online ini, informasi yang paling A1 adalah berasal dari PPATK. Saya pernah di PPATK. Karena apa? Karena informasi PPATK itu akurat, lengkap dengan nomor rekening, lengkap dengan nama, lengkap dengan identitas, lengkap segala-galanya. Nah kalau ditanya bagaimana kalau pinjam nomor rekening, ya nggak masalah, yang penting ada rekeningnya. Jadi artinya informasi dari Pak Beni Ramdhani bagus ya, ditindaklanjuti oleh Polri untuk mencocokkan terhadap data-data yang sudah didapat. Gitu. Oke, tapi Pak Susno, sebetulnya tanpa informasi dari Beni Ramdhani sekalipun seharusnya APH kita, khususnya Polri, itu harusnya sudah punya data atau informasi yang cukup lengkap, paling tidak dari PPATK kan Pak? Saya yakin datanya dari PPATK sudah, mungkin dari instansi lain sudah, dan ini tidak rugi gitu untuk menerima kalau informasi dari siapapun gitu. Sebabnya kalau informasi dari Pak Beni Ramdhani yang sudah dilepas ke ranah publik tidak ditanggapi oleh Polri, nanti Polri disalahkan. Kok sudah ada informasi, kok gini-gini. Jadi bagus. Kepada Barreskrim kita ucapkan terima kasih sudah merespon untuk memperkaya informasi yang sudah ada. Tinggal nanti kita tunggu actionnya ke depan. Bagus lah itu. Oke, baik. Kemudian Pak Yusuf, Anda juga sepakatkah dengan Pak Susno bahwa tindakan Barreskrim Polri untuk langsung meminta klarifikasi dari Beni Ramdhani atas pernyataannya itu tepat? Ya, jadi kami sendiri terkait dengan dibentuknya Satgas Pemberantasan Judi Online yang kebetulan Polri bidangnya penegakan hukum, kami telah memberikan saran dan masukan sebelumnya itu untuk terbuka kepada informasi dan data yang disampaikan kepada Polri ataupun yang ada di publik terkait dengan dugaan-dugaan judi online. Nah, itu sudah kami sampaikan. Oleh karena itu di dalam konteks ini tentu apa yang disampaikan oleh Pak Beni Ramdhani ini tentu itu satu hal yang kami maksud. Ada satu informasi yang itu berasal dari Pak Beni dan kemudian pada saat ini informasi itu berkembang di publik. Kami kira apa yang dilakukan oleh Barreskrim pada saat ini adalah apa yang kami maksud, terbuka kepada informasi apapun yang berasal dari berbagai macam pihak, apalagi
setuju tadi Pak Susno, ini kami pantau, kami lihat ini wujud responsibilitas Polri khususnya Barreskrim untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih detail. Tentu ini kan bisa dikatakan permintaan klarifikasi, memastikan apakah yang disampaikan oleh Pak Beni itu opini atau fakta. Tentu opini atau fakta tentu tidak hanya tuntas sekali memberikan informasi, semuanya harus terus didalami, membuktikan, untuk memastikan jangan sampai itu hanya opini belaka tapi bukan fakta. Itu yang perlu dipastikan dan kami dorong pada Barreskrim Polri. Baik. Dan yang perlu digarisbawahi juga Pak Yusuf, urusan untuk membuktikan apakah pernyataan Beni ini benar atau tidak itu menjadi urusan atau tanggung jawab dari penyidik ya Pak ya? Jadi tidak dibebankan kepada pelapor atau Pak Beninya? Ya kalau kita berlandaskan pada KUHP, ketika seseorang mengetahui ada dugaan peristiwa pidana, itu satu sisi bisa menjadi hak, satu sisi bisa menjadi kewajiban. Nah, ketika seseorang mendapatkan informasi itu, dia bisa dikatakan wajib melaporkan, memberitahukan. Tapi satu sisi juga hak, itu hak dia. Nah, dalam konteks ini kita melihat karena sudah Pak Ramdhani memenuhi undangan Barreskrim, kami kira kedua belah pihak sudah responsif. Hanya saja sekali lagi ini tidak hanya sekedar opini-opini belaka, tapi ini benar-benar harus bisa diwujudkan, didalami, digali menjadi fakta. Apakah memang ada T? Jangan sampai bahasa Sunda teng tenyahu, begitu. Baik, Pak Susno, selama Anda menjadi Kabar Reskrim atau ketika masih aktif ya sebagai anggota Polri maupun PPATK, Pak Susno, pernah tidak mendengar ada sosok besar berinisial T sebagai pengendali judol yang kalau menurut Pak Beni selama ini itu tidak tersentuh hukum, Pak, alias kebal hukum? Saya 2009 berarti sudah 15 tahun yang lalu. Kebetulan belum zaman judi online seperti sekarang ya. Karena masih SMS, masih apa gitu. Jadi paling judi bola, judi saya belum pernah mendengar nama teh itu. Nah, tapi sebaiknya memang tadi Pak Yusuf katakan tadi bahwa Pak Beni wajib walaupun dia bukan penyidik tidak harus membuktikan kayak Polri, tapi melengkapi informasi-informasi yang dia sudah lempar ke ranah publik. Soalnya kalau tidak nanti Tesi kan marah kan, banyak yang namanya T gitu. Nanti jadi meme orang gitu, dibelokkan menjadi tenyaho katanya Pak Yusuf. Jadi lengkapilah siapa itu. Nanti kalau sudah lengkap, Polri tinggal melengkapi alat bukti yang lain untuk apakah memang terbukti orang itu ada dan dia pengendali gitu. Nah kalau terbukti tentunya Barreskrim akan mengambil langkah-langkah upaya paksa gitu kan, menangkap yang bersangkutan atau Pak kalau dia di Susno, luar negeri melalui Interpol gitu ya. Oke, Pak Susno, kalau kita buka situs kasino atau judi online di Kamboja, kita bisa dengan cukup mudah menemukan nama-nama orang Indonesia di sana sebagai pengurus. Berarti apakah penyidik seharusnya dengan mudah juga menemukan sosok T yang dimaksud oleh Beni? Kalau memang datanya lengkap dan cocok tentunya mudah. Tetapi persoalannya kalau untuk menindak karena yang bersangkutan di luar negeri, kita harus memperhatikan hukum internasional ya. Hukum internasional terkait dengan kejahatan perjudian ini kan tidak sedemikian langsung kita bisa menangkap. Walaupun hukum Indonesia berlaku kepada setiap warga negara Indonesia. Tapi kita tidak bisa langsung tangkap di Kamboja. Nah, tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh Polri apa? Nah, tindakannya kalau sudah cukup bukti adalah tindakan berupa pembekuan rekening. Karena judi online itu selalu memakai alat rekening. Kalau judi offline ya domino ya kartu domino. Kalau dadu ya dadu yang dikocok itu alatnya. Kalau ini kan alatnya kan yang paling alat yang paling penting itu adalah rekening. Tanpa rekening orang nggak bisa main. Nah, rekening itu sudah ada di
PPATK sudah dikasihkan ke Baris Krim, tinggal Baris Krim menyeleksi gitu kan. Tidak begitu saja diterima. Kalau sudah diseleksi, saya yakin bahwa Baris Krim akan segera mengambil tindakan untuk membekukan rekening itu. Oke. Sebabnya kalau tidak cukup bukti rekening dibekukan, bisa-bisa Baris Krim digugat gitu. Baik, oke. Pak Susno, kalau menurut Benny Ramdhani, sosok T itu kan tidak tersentuh hukum. Apakah karena bisnis judolnya itu beroperasi di luar Indonesia sehingga secara aturan tidak tersentuh hukum Indonesia atau faktor lain? Saya tidak tahu, ya mungkin Pak Benny Ramdhani bisa menjelaskan kepada Baris Krim, karena dia selain menyebut nama inisial, dia tambahi embel-embel tidak tersentuh hukum sejak Indonesia merdeka sejak itu saya kurang begitu paham. Nah itu sebaiknya supaya tidak menimbulkan multitafsir itu dijelaskan aja kepada Baris Krim. Nah bagus dijelaskan ke Baris Krim, tidak perlu lagi disampaikan ke ranah yang nantinya akan menimbulkan tafsiran-tafsiran untuk nama-nama orang lain gitu. Karena kalau tidak terbukti, tidak cukup bukti kan itu menyangkut pribadi orang. Apalagi yang menyampaikan itu bukan rakyat jelata seperti saya petani kayak gini, tapi beliau adalah pejabat. Nah kalau pejabat wajib katanya omongannya itu harus disertai bukti. Kalau tidak nanti akan jadi meme gitu. Kan sudah banyak memenya sekarang. Ada Tesi, ada Tengku, ada lagi Tenyaho. Jadi segera saja diungkap. Oke, baik. Dan terakhir ke Pak Yusuf, berbagai spekulasi soal sosok T sudah bermunculan tadi ya. Sampai Tesi pun klarifikasi di Baris Krim Polri. Nah supaya tidak menjadi liar Pak Yusuf, apakah penyidik harus benar-benar sekalian saja membuka penyelidikan soal ini, baik itu TPPO-nya atau judi online-nya, sekalian saja dibuka penyelidikannya? Iya, tentu kan apa yang menjadi dasar penyelidikan dan penyidikannya harus jelas juga. Apakah pernyataan Pak Benny ini kemudian dituangkan dalam satu berita acara yang itu menjadi laporan polisi Pak Benny, atau memang penyidik Baris Krim cukup dengan informasi dari Pak Benny yang kemudian pada saat ini dilakukan penyelidikan, ada surat tugas penyelidikannya. Kalau memang itu ada, ya itu kita dorong agar sekali lagi ini tidak hanya menjadi opini-opini semata, tapi bukan fakta. Nah, kalau memang ada sesuatu yang diketahui betul oleh Pak Benny yang selama ini sulit menjadikan dirinya datang ke penyidik membuat laporan polisi yang secara resmi, barangkali ya kami mendorong penyidik Baris Krim untuk bisa membangun satu komunikasi yang efektif. Setidak-tidaknya kita tetap harus memberikan penghormatan dan penghargaan kepada Pak Benny agar yang bersangkutan juga tidak ada merasa diintimidasi. Nah, yang paling utama adalah sikap kooperatif Pak Benny untuk betul-betul meyakinkan bahwa ini fakta, bukan opini. Itu yang paling utama yang kami garis bawahi agar penyidik menuntaskannya. Oke, terima kasih anggota Kompolnas Yusuf Warsim dan juga mantan Kabaris Krim Polri Pak Susno Duaji sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.